kali ini kita akan masuk di pembelajaran, yaitu kita bedah buku dengan judul Omset Hexagon of Hexagon, ya, menuju makmur finansial hingga passive income. Ini bukunya. Buku ini saya yang buat, ya. Saya rangkum menjadi satu buku, yaitu banyak mengenai edukasi finansial, Bapak Ibu, ya. Terutama tujuan-tujuan Anda, kemudian bagaimana mindset kita jika kita ingin sukses. Kan kebanyakan orang itu pengen kaya. Kalau ditanya, apa cita-citamu? Saya ingin kaya. Apa harapanmu? Saya ingin jadi orang yang hebat, yang kaya. Tetapi kaya itu kaya yang seberapa? Karena kaya itu kan relatif, ya. Jadi dengan buku ini kita akan diajarkan untuk mengetahui keinginan kita dengan spesifik, Bapak Ibu, ya. Kemudian juga ada panduan bagaimana cara kita membagi waktu, ya. Karena sukses itu butuh proses, ya. Sedangkan kita hanya memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Terus gimana dong kita bisa membaginya dengan baik, ya. Oleh karena itu butuh yang namanya leverage. Leverage itu adalah daya ungkit. Dimana misalkan kalau kita jalan kaki ke Malang itu butuh waktu misalkan 4 hari. Tetapi kalau naik sepeda kita butuh waktu sekitar misalkan 9 jam. Kalau naik mobil kita butuh waktu 2 jam. Nah, sepeda itu adalah leverage. Membuat kita lebih mudah, membuat kita lebih cepat. Terus kita harus lebih cerdas lagi mencari solusi atau leverage yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak usah naik sepeda karena mobil lebih berleverage lagi, ya. Kalau naik mobil kita bisa lebih cepat lagi, lebih ngirit waktu lagi. Nah, itulah leverage Bapak Ibu yang akan diajarkan. Selain itu di buku ini juga kita bisa untuk meneliti, ya, di mana posisi kita sebenarnya. Karena ada beberapa step, beberapa tingkatan perekonomian bagi seseorang, Bapak Ibu, ya. Ada yang masih di step paling bawah, kemudian ada step kedua, ketiga, keempat. Nah, kita mau tahu posisi kita ada di mana, seperti itu. Kemudian juga akan diajarkan bagaimana kita memilih bisnis-bisnis yang berleverage itu. Jadi berbagai macam pilihan bisnis-bisnis yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu dalam kondisi bingung, aku harus bisnis apa nih? Nah, ada pilihan-pilihannya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan bacakan apa isi buku ini, ya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian hari ini saya sudah passive income, kemudian saya ingin kaya, tahu jelas tujuan Anda, kemakmuran adalah sebuah pola pikir, kita hanya mempunyai modal 24 jam, kemudian omset hexagon 1, leverage, undang-undang kemakmuran, kemudian sistem hexagon 2, membangun sistem, posisi keuangan hexagon 3, kebutuhan vs keinginan, keuangan keluarga sedang sulit, the power of focus, ya, kemudian mencari peluang dalam peluang, pundi penghasilan hexagon keempat, investasi emas, diversifikasi, makmur keuangan. Kemudian hexagon 5, sikap atau psikologi. Kemudian kemakmuran passive income tanpa batas. Kemudian hexagon 6, start, ya. Dan yang terakhir adalah tentang pengarah. Baik, dalam pembelajaran omset hexagon ini saya ingin membacakan setiap lembar dari buku ini kemudian diulasnya. Langsung aja kita buka di lembar pertama, ya. Judulnya adalah Saya Ingin Kaya. Jika Anda ingin kaya, Anda tidak salah. Tetapi kaya yang seperti apa? Ya, jadi Anda harus tahu gitu. Anda mau kaya, itu kayanya itu yang seperti apa? Karena kaya itu relatif, ya. Mungkin bagi saya ini kaya, tetapi bagi orang lain belum tentu kaya, karena ada orang lain lagi yang lebih kaya lagi, gitu, ya. Jadi kita harus jelas, tahu dengan jelas keinginan kita, ukurannya seperti apa. Kalau saya mau kaya, kayanya itu yang seberapa. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dituliskan dalam konsep omset hexagon Anda akan diajarkan untuk
Pertama-tama, tahu dengan jelas apa keinginan Anda, ya. Lanjut, di halaman kedua, di sini dituliskan tahu dengan jelas tujuan Anda. Ketika seseorang ditanya, mengapa engkau ingin kaya dan ingin sukses? Maka jawaban secara umum itu yang muncul itu adalah, aku ingin kaya agar aku ini bisa membeli apa saja yang aku inginkan, ya. Kemudian aku ingin sukses, aku ini ingin memiliki uang yang sebanyak-banyaknya. Nah, tentu jawabannya itu tidak salah, namun terlalu umum dan tidak spesifik. Bukankah Tuhan menciptakan kita dengan begitu spesifik, ya? Hingga saudara kembar sekalipun itu tidak mungkin memiliki kesamaan yang total, ya. Kemudian jika Tuhan menciptakan kita dengan begitu spesifik, alangkah baiknya jika kita menentukan kesuksesan kita, kekayaan kita itu juga dengan cara yang spesifik. Oke? Tentunya setiap orang punya ukuran masing-masing, ya. Antara satu orang dengan orang lain itu nggak sama gitu. Kekayaan yang dia image-kan, ya, yang dia citrakan itu seperti apa sih kekayaan itu, ya. Ada orang yang mungkin gajinya baru 4 juta, dia tentunya lebih kaya dari orang yang gajinya hanya 2 juta. Mungkin orang yang gajinya 2 juta itu mikir, wah orang itu sugih, orang itu kaya. Tetapi ya, yang merasakan, yang mendapatkan gaji 4 juta itu dia merasa belum kaya gitu, ya. Sangat relatif sekali. Dan Anda bisa membuat sendiri secara spesifik, secara pribadi, ukuran nominalnya Anda sendiri. Saya mau kaya, saya menginginkan uang 1 miliar. Kalau uangku sudah 1 miliar, berarti saya ini kaya. Nah, Anda bisa menentukan sendiri berapa ukuran kaya bagi Anda, ya. Kemudian halaman selanjutnya adalah pola pikir kemakmuran hingga passive income. Saya akan bacakan. Kemakmuran adalah sebuah pola pikir, ya. Semua pikiran tentunya menimbulkan energi positif atau negatif. Demikian juga energi kemakmuran itu merupakan pikiran manusia. Pikiran dapat dikembangkan tanpa batas. Nah, di sini kan sering ada orang bilang, ya, kalau bayangin aja kita nggak bisa, apalagi kita nerima yang aslinya. Orang bayarin aja itu kan nggak bayar, tinggal bayangin aja. Pikirkan saja hal-hal yang positif, hal-hal yang Anda inginkan. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian kemakmuran adalah pikiran yang menimbulkan energi dan dapat dikembangkan jumlahnya. Jadi kita ini bisa berpikir tuh tanpa batas Bapak Ibu, ya. Apapun bisa kita pikirkan gitu, ya. Kalau dalam dunia real, ya, bukan dunia pikiran, ya, itu semua kan ada batasnya, ya kan? Kalau pikiran ini kita mau mikir apa aja, mau mikir sebanyak apapun, itu tidak ada batasnya dan tidak bayar, gratis Bapak Ibu, ya. Kebanyakan orang itu menyia-nyiakan waktu dengan melipat gandakan pikiran miskin dan hal negatif. Nah, ini yang paling utama gitu, ya. Kita harus mikir apa yang positif, kita harus mikir impian-impian kita yang baik. Tetapi banyak orang membuang waktunya untuk memikirkan hal-hal sebenarnya yang sangat ribet, yang tidak penting, yang negatif, dan memikirkan pemikiran-pemikiran miskin seperti itu, ya. Jadi ada pikiran kaya, ada juga pikiran miskin Bapak Ibu. Pikiran tak mampu, pikiran sedih, pikiran putus asa melalui pikirannya dan diwujudkan dengan kata-kata negatif yang mereka ucapkan. Pikiran mempengaruhi perasaan dan kata-kata yang diucapkan. Sekarang belajarlah mengembangkan pikiran makmur, pikiran sejahtera secara sadar dengan mengubah kebiasaan berpikir kita, berkata-kata kita yang Anda terapkan selama ini, sehingga apa yang Anda pikirkan itu bisa tercipta dalam perasaan Anda. Kalau Anda sudah mempunyai pola pikir kaya, perasaan yang kaya, otomatis itu akan berlaku juga pada segala tindakan-tindakan Anda, Pak Ibu, ya. Kalau orang pikirannya kaya, ini sebagai contoh aja, dia pergi ke mall, dia masuk ke toiletnya, kemudian dia lihat sabun, dia lihat tisu, karena dia punya pikiran yang kaya Bapak Ibu, ya. Orang kaya kan mampu, ya, untuk beli sabun, untuk beli tisu, maka dia ambil secukupnya, dia pakai.
Tetapi ada banyak orang, sekalipun dia kaya, sekalipun dia memiliki ukuran ya termasuk banyak uang, dia mampu untuk membeli tisu, membeli sabun, tetapi dia memiliki pikiran yang miskin. Dia masuk ke toilet, kemudian dia lihat tisu banyak, dia kepingin, dia ambil tisunya, yang masukin di tasnya, kemudian dia juga bawa itu botol kecil, dia ambil sabunnya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran miskin. Itu hanya sebagai contoh saja bahwa orang yang memiliki pikiran miskin belum tentu nggak punya duit loh. Tetapi ya duitnya segitu-gitu aja Bapak Ibu, nggak bisa berkembang karena pikiran itu mempengaruhi tindakan kita Bapak Ibu ya. Orang yang pikirannya miskin, dia bukan hemat tetapi dia pelit Bapak. Dia nggak mau bantu orang lain karena dia takut nanti uangnya habis, karena pikirannya adalah pikiran yang miskin. Nah, ini sebagai contoh. Oke, lanjut. Malu-malu kucing dengan uang. Merasa sungkan atau gengsi jika ada yang mentraktir makan, memberi hadiah atau memberi uang. Ya, ada orang yang malu-malu kucing terhadap uang.